Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1115-1120. Bab 1116 Jenius, Feng. Apa yang kamu katakan? Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan seorang komposer yang dapat membantu Anda menulis partitur. Kirilenko bingung. Jika Feng ingin mendapatkan beberapa lagu untuk Elena, dia dapat mempekerjakan seseorang untuk membuatnya. Tapi Feng Yu sepertinya ingin menulis lagunya sendiri. Tetapi bahkan jika Feng Yu ingin menulis lagu, mengapa dia tidak bisa menulisnya sendiri? Mengapa dia harus meminta seorang komposer untuk menulis lembaran musik? Saya memiliki beberapa melodi dalam pikiran saya, dan saya ingin seseorang merekamnya saat saya menyenandungkannya. Meskipun Feng Yu tahu cara bermain gitar, dia tidak tahu cara menulisnya. Akan terlalu merepotkan baginya untuk mencoba nada demi nada pada gitar. Kamu membutuhkannya sekarang. Ya, saya khawatir saya akan melupakan melodinya nanti. Oh, bantu saya mendapatkan penerjemah juga. Saya akan menulis lagu berbahasa Mandarin dan membutuhkan seseorang untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Rusia. Menurutmu apa lagi yang aku butuhkan? Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan menelepon. 1 jam kemudian, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari helikopter dan langsung pergi ke gedung opera. Kirilenko memiliki penerjemah di rumahnya. Feng, ini Tuan Pudovkin, seorang musisi terkenal di Moskow. Anda hanya perlu menyanyikan lagunya, dan dia akan menulis seluruh lagunya. Feng Yu mulai menyiulkan sebagian dari lagu itu. Pudovkin pada awalnya tidak terpengaruh, tetapi setelah mendengarkan lebih banyak lagu, matanya menjadi cerah. Melodi ini indah, dan itu adalah gaya musik Rusia mereka. Bagaimana pria Tionghoa ini menulis melodi yang begitu indah? Setelah Feng Yu selesai menyiulkan lagu tersebut, Pudovkin duduk di depan piano dan mulai memainkan lagu tersebut. Feng Yu menutup matanya dan mendengarkan. Pudovkin memainkan seluruh lagu setelah mendengarkan siulannya. Feng Yu terus bersiul lagu lain, dan Pudovkin menghafal lagu itu lagi. Dia bisa menghafal 2 lagu tanpa kesalahan. Setelah merekam melodi ketiga, Feng Yu berhenti. Dia hanya bisa mengingat 4 lagu Cina dalam gaya Rusia. Kurang dari hutan bir putih lebih besar dari. Kurang dari danau Baikal lebih besar dari. Kurang dari 10 menit seumur hidup lebih besar dari. Dan kurang dari Moskow saat senja lebih besar dari. Salah satunya oleh Pusu, 2 oleh Li Jian, dan yang terakhir oleh Sui Munianhua. Semua lagu ini bergaya Rusia. Feng Yu telah menyanyikan kurang dari The White Birk Forest lebih besar dari sebelumnya, dan 3 lainnya belum muncul. Karena Elena, Feng Yu harus menjadi komposer lagi. Setelah beberapa saat, penerjemah menerjemahkan lirik Mandarin Feng Yu dan memberikan versi Rusia kepada Feng Yu. Feng Yu melihat dan memperhatikan beberapa bagian berbeda dari terjemahannya sendiri. Tetapi Feng Yu bukanlah penerjemah profesional, dan beberapa kata yang digunakan tidak dapat mengungkapkan arti yang diinginkannya. Saat Feng Yu menyanyikan kurang dari danau Baikal lebih besar dari dalam bahasa Rusia, Pudovkin mulai memainkan piano. Setelah lagu selesai, Pudovkin bertepuk tangan dan bertanya, Feng, ini lagu yang indah, tapi vokalmu tidak cocok untuk itu. Apakah Anda keberatan saya membiarkan orang lain menyanyikan lagu ini? Berengsek, saya diremehkan. Baiklah, Feng Yu mengaku suaranya tidak cocok untuk menjadi penyanyi. Apalagi lagu ini ditulis untuk Elena. Suaranya jauh lebih bagus darinya. Pudovkin. Lagu ini ditulis untuk orang lain. Maaf, Pudovkin menjadi cemas. Feng. Lagu yang begitu bagus harus dibawakan oleh seseorang yang cocok. Jika tidak, kedengarannya tidak bagus. Feng Yu melambai ke Elena, yang duduk di samping. Elena, nyanyikan beberapa baris untuk Tuan Pudovkin. Elena tidak dapat mengingat keseluruhan lagu tetapi berhasil menyanyikan beberapa baris. Mata Pudovkin berbinar. Suara ini sangat cocok untuk lagu ini. Apakah lagu ini ditulis untuknya? Dia bisa bernyanyi dengan sangat baik setelah mendengarkannya sekali. Jenius. Pudovkin selesai mendengarkan Feng Yu menyanyikan ketiga lagu tersebut dan mengambil liriknya. Dia membuat beberapa amandemen dan menyanyikannya sekali sendiri. Meskipun penerjemahnya profesional, dia tidak terlatih dalam musik. Beberapa kata mungkin mewakili artinya, tetapi suaranya tidak cocok untuk lagu tersebut. Setelah Pudovkin mengubah beberapa kata, lagu itu terdengar lebih bagus. Terima kasih, Tuan Pudovkin, atas bantuan Anda.
Bisakah Anda membantu saya menulis lembar skor? Setelah kami mengumpulkan cukup banyak lagu, saya akan membiarkan dia merilis album. Penyanyi tidak lagi merilis album mereka dalam bentuk rekaman atau kaset. Sekarang, album mereka ada di CD atau DVD. Tentu saja, tidak setiap lagu dalam album memiliki video musik, atau biayanya akan terlalu tinggi. Tidak masalah. Serahkan sisa lagunya padaku. Saya akan membuat beberapa lagu atau meminta teman saya untuk menulis beberapa untuknya. Nona muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan saya? Tanya Pudovkin. Kirilenko mengerutkan kening. Pudovkin, apakah Anda tidak menemukannya akrab? Biarkan saya memberi Anda pengingat. Dia adalah seorang penari. Seorang penari bisa bernyanyi dengan baik. Berhenti bercanda. Tunggu, apakah itu dia? Apakah dia penari balet? Elena. Pudovkin kecewa. Elena sudah menjadi salah satu penari utama rombongan balet terbaik dunia. Dia berada di puncak karirnya. Dan mengapa dia bergabung dengan perusahaannya sebagai penyanyi baru? Elena meraih lengan Feng Yu dengan ringan dan menatap Pudovkin dengan penuh semangat. Pudovkin adalah salah satu musisi top di Rusia dan Eropa Timur. Kata Feng Yu. Pudovkin. Meskipun Elena tidak dapat bergabung dengan perusahaan Anda, dia dapat menjadi murid Anda jika Anda bersedia untuk mengajar. Pudovkin sangat gembira. Tentu saja. Saya bersedia memberikan semua yang saya tahu kepadanya. Dia memiliki suara terindah yang pernah kudengar. Pak, apakah Anda bersedia menyediakan lagu dengan kualitas seperti ini untuk jangka panjang? Feng Yu memutar matanya. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang perlu menjual lagu untuk mencari nafkah? Pudovkin melihat sikap Feng Yu dan mengetahui jawabannya. Dia menghela nafas dan bertanya. Ada banyak orang jenius di Tiongkok. Saya mendengar lagu yang indah. Kurang dari The White Birk Forest lebih besar dari. Dan saya mendengarnya ditulis oleh seorang siswa SMA Tionghoa. Apakah kamu kenal dia? Feng Yu merasa bangga dipuji oleh seorang musisi ternama. Sebelum Feng Yu menjawab, kata Elena. Guru, lagu itu juga ditulis oleh Tuan Feng. Elena memandang Feng Yu dengan kagum. Membuat Feng Yu merasa lebih bangga. Mata Pudovkin terbuka lebar. Orang di depannya sejenius itu. Dia sangat berbakat dalam musik. Tapi sepertinya dia tidak tertarik dengan industri ini. Sayang sekali. Saya berjanji akan melatih Elena ke level berikutnya dalam waktu 3 bulan. Dan dia dapat mulai merekam albumnya saat itu juga. Feng Yu tertawa. Terima kasih, Tuan Pudovkin. Bab 1117 bertemu dengan saudara kelagi Elena pergi bersama Pudovkin untuk belajar menyanyi. Dan Feng Yu senang dia bisa menikmati gaya hidup normal. Setelah makan siang, Feng Yu tidur sebentar sebelum mendengar suara helikopter. Kirilenko membawa seseorang masuk. Itu adalah saudara ke dari Ukraina. Saudara ke telah membantu mereka mendapatkan pinjaman bank sebelum bekas Uni Soviet dibubarkan. Feng, sudah lama sejak kita bertemu. Saudara ke pergi ke Feng Yu dan memeluknya. Senang bertemu denganmu lagi, kakak ke. Feng Yu datang ke Moskow bukan untuk mengunjungi rumah Kirilenko. Dia datang untuk memeriksa bisnisnya di sini. Broter keterlibat dalam sebagian besar bisnis Kirilenko di Eropa Timur. Saudara ke kagum. Saat bertemu Feng Yu, dia mengira Feng Yu hanyalah teman biasa Kirilenko dan memiliki kekuatan di Tiongkok. Tapi sekarang, Feng Yu adalah miliarder Asia teratas dan orang terkaya kedua di dunia. Kirilenko, yang sangat dekat dengan Feng Yu, juga menjadi miliarder top Eropa Timur. Dan kurang dari Forbes lebih besar dari memperkirakan kekayaan bersih Kirilenko lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Saudara ketampaknya baik-baik saja beberapa tahun ini. Tetapi asetnya hanya bernilai beberapa ratus juta. Dia tidak seberapa dibandingkan dengan Kirilenko, apalagi Feng Yu. Setiap kali saudara ke memikirkan hal ini, dia menyesal. Ayo pergi dan minum. Kirilenko menyeret semua orang ke barnya di mansionnya. Feng Yu memilih minum bir, sedangkan Kirilenko dan kakak ke minum baijiu. Feng, bisnismu semakin besar dan telah berkembang ke AS. Tapi saya masih terjebak di Ukraina. Saudara ke menghela nafas. Kakak ke paling menyesal karena tidak mendapatkan pinjaman bank ketika dia menjadi penjamin Kirilenko dan Feng Yu di masa lalu. Jika dia tahu rubel akan terdepresiasi gila-gilaan, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan pinjaman juga. Dan semuanya tidak akan sama lagi sekarang. Tapi itu tidak ada gunanya menyesal. Saat itu, saudara ke ketakutan saat melihat bunga yang dikeluarkan oleh Kirilenko dan Feng Yu.
Feng Yu memandang Kirilenko dan tidak membalasnya. Lagi pula, dia tidak dekat dengan Bro Terke. Hahaha, kakak. Ketika aku pergi ke AS, aku sudah mengajakmu. Anda adalah orang yang tidak ingin pergi. Apakah kamu menyesal sekarang? Kirilenko tertawa. Ketika Anda pergi ke AS, saya sedang mempersiapkan pernikahan saya. Bagaimana saya bisa pergi? Anda juga harus tahu tentang keluarga saya. Meskipun posisi ayah saya di Ukraina lebih tinggi daripada posisi ayah Anda di Rusia, bagaimana Anda bisa membandingkan Ukraina dengan Rusia? Ayah saya selalu sibuk, dan saya diawasi. Itu sebabnya saya tidak bisa pergi ke AS. Kakak kesal. Dia sampai di tempat dia sekarang karena ayahnya. Tetapi juga karena ayahnya. Dia dilarang di banyak bidang. Tidak apa-apa. Setelah kami bekerja sama, kekayaan Anda akan meningkat sangat cepat. Ayahmu juga akan pensiun. Dan dia bisa mendorong adik laki-lakimu. Begitu adik laki-laki Anda naik pangkat, Anda akan bebas. Feng Yu berpikir sendiri. Keluarga berpengaruh bekas Uni Soviet ini semuanya sama. Dan mereka harus memiliki seorang putra yang menjadi tentara. Keluarga kakak adalah adik laki-laki di militer. Sedangkan kakak laki-laki berbisnis. Mereka kebalikan dari keluarga kakak Ki. Feng, saya pikir jaringan supermarket dan tambang Anda akan berhasil. Tetapi situs web e-commerce, dapatkah ini benar-benar menghasilkan uang? Tanya saudara ke. Kakak, tahukah kamu dari mana sebagian besar kekayaan kakak Ki berasal? Saham eBay. Desas-desus tentang kekayaan bersih Bro Terki itu salah. Aset nyata Bro Terki jauh lebih berharga. eBay juga merupakan situs web e-commerce. Dan ini adalah masa depan. Potensinya tinggi. Saudara berbalik dan menatap Kirilenko. Kirilenko mengangguk dengan bangga. Dia telah menjual sebagian besar saham eBay-nya. Tetapi itu adalah saham non-voting. Feng Yu telah menyuruhnya untuk tidak menjual saham votingnya. Nilai saham votingnya mungkin turun. Dan akan naik di masa depan. Lagi pula, dia sudah mendapat untung besar dengan menjual sahamnya yang lain. Tapi saya mendengar harga saham eBay jatuh. Dan eBay tidak menghasilkan uang. Itu benar. eBay tidak menghasilkan uang sekarang. Tetapi eBay akan mulai menghasilkan uang dalam 2 tahun. Dan harga saham mereka akan naik lagi. Semua investasi ke dalam bisnis baru tidak akan melihat pengembalian apapun pada awalnya. Situs web e-commerce online dapat menghemat sewa dari toko fisik dan membiarkan konsumen berbelanja dengan mudah. Mereka hanya mencari apa yang mereka inginkan. Dan itu menghemat banyak waktu mereka untuk pergi ke mall. Yang mereka butuhkan hanyalah koneksi internet dan PC. Selain itu, jika semua orang dapat mengatakan bisnis ini menguntungkan, semua orang akan melakukannya. Bagaimana kita akan mendapat untung besar dari ini? Ada banyak orang pintar dan orang kaya di luar sana. Tapi di masa depan, mereka akan melihat ke arah kami karena mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan seperti yang kami miliki. Kirilenko membutuhkan bantuan Bro Terke dan orang-orang seperti dia jika dia ingin meluncurkan situs web e-commerce di setiap negara berbahasa Rusia. Bahkan jika saudara ke tidak mau berpartisipasi, tidak apa-apa. Mereka telah mengundang saudara ke. Dan dia tidak akan menghentikan situs web mereka memasuki Ukraina. Kata-kata Feng Yu persuasif. Dan saudara ketampaknya ragu-ragu. Dia ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi Kirilenko mengatakan kepadanya bahwa 3 tahun pertama situs web e-commerce ini tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Kirilenko dan Feng tidak keberatan kehilangan 300 hingga 500 juta dolar Amerika Serikat. Tapi saudara tidak bisa menanggung kerugiannya. Setelah mendirikan jaringan supermarket dengan Kirilenko, dia tidak memiliki banyak uang cadangan. Dia tidak mampu kehilangan 200 hingga 300 juta dolar Amerika Serikat lagi. Selain itu, berinvestasi di perusahaan internet ini akan menghabiskan semua dananya, mencegahnya melakukan investasi lain. Selain itu, berinvestasi dengan Kirilenko membuatnya merasa seperti seorang pengikut. Di masa lalu, saudara adalah pemimpin kelompok generasi kedua militer ini. Feng Yu dan Kirilenko tidak berkata apa-apa dan terus merokok cerutu mereka. Mereka menunggu saudara mengambil keputusan. Saudara mendongak dan bertanya, Kirilenko, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka setuju? Kirilenko mengangguk. Semuanya masuk kecuali kamu. Saudara mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan menginvestasikan 200 juta dolar Amerika Serikat. Dia tidak berani menginvestasikan semua sisa dananya.
Tapi apa yang saudara tidak tahu bahwa dia akan menyesali keputusan hari ini. Jika dia tahu e-commerce bisa sangat menguntungkan, dia seharusnya menggunakan semua uangnya dan mengambil pinjaman untuk berinvestasi. Bab 1118 usir dia. Kirilenko telah menghubungi semua temannya di Eropa Timur, dan saudara K adalah yang terakhir. Dia juga yang paling penting. Status kakak mungkin tidak setinggi Kirilenko sekarang, tapi banyak teman Kirilenko yang lebih dekat dengan kakak. Jika saudara Ke memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam investasi ini, mereka yang setuju mungkin akan berubah pikiran. Sekarang, saudara Ke telah setuju untuk berpartisipasi dalam usaha ini. Pada malam hari, saudara Ki mengundang sekelompok besar teman ke rumahnya untuk berpesta. Elena menyeret Feng Yu ke lantai dansa untuk berdansa. Ini bukan tarian yang sulit, dan mereka hanya bergoyang mengikuti irama. Bagaimana pelajaran menyanyimu hari ini? Apakah Tuan Pudovkin sangat ketat? Feng Yu bertanya. Pudovkin memperlakukan saya dengan sangat baik. Meskipun dia keras, dibandingkan dengan mantan instruktur menari saya, dia jauh lebih baik. Saat Elena menyebut-nyebut mantan gurunya, matanya masih menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Feng Yu memeluk Elena dengan erat. Dia telah menonton kurang dari Farewell My Concubine lebih besar dari dan tahu bahwa sulit bagi anak-anak untuk berlatih menjadi penari atau aktor opera. Guru akan memarahi dan memukul anak-anak karena gerakan yang salah dan tidak memberi mereka makan. Tidak apa-apa sekarang. Itu di masa lalu. Sekarang, bukan guru yang memilihmu. Andalah yang memilih guru. Jika Anda tidak senang dengan guru ini, kami akan menggantikannya. Tidak. Tuan Pudovkin sangat baik untukku. Ini pertama kalinya Elena membantah Feng Yu. Oke, maka kami tidak akan mengubahnya. Saya telah mempelajari beberapa teknik pernapasan hari ini. Dan napas saya bisa bertahan lebih lama saat saya bernyanyi. Bisakah saya bernyanyi untuk Anda nanti? Elena sangat ingin menunjukkan kepada Feng Yu apa yang dia pelajari. Feng Yu melihat ada panggung kecil di ballroom dan bisa digunakan untuk bernyanyi. Kalau mau nyanyi, nyanyikan saja nanti. Feng Yu menepuk kepala Elena dengan penuh kasih. Setelah musik berakhir, Feng Yu dan Elena duduk di samping. Seorang gadis berjalan ke atas panggung dan memberi isyarat kepada band sebelum mulai bernyanyi. Suara gadis itu indah dan seharusnya menjadi seorang penyanyi profesional. Elena menatap gadis itu, iri. Sejak muda, Elena dibesarkan dalam kelompok tari, dan keinginan terbesarnya adalah menjadi pusat perhatian di atas panggung. Setelah gadis itu menyelesaikan lagunya, banyak orang yang bertepuk tangan. Elena bangkit dan berlari ke arah band. Dia ingin bernyanyi selanjutnya. Kakak Ki sedang minum dengan teman-temannya, dan Feng Yu tidak bergabung dengan mereka. Dia duduk di sana, menikmati nyanyian dan tarian sambil makan beberapa buah. Ketika band mulai memainkan musik, Feng Yu bertepuk tangan ringan dan menatap Elena dengan semangat. Elena bergoyang ringan mengikuti irama. Ketika Elena mulai bernyanyi, ruang dansa menjadi sunyi. Semua orang tenggelam dalam suara manis Elena. Ini sama sekali berbeda dengan kemarin ketika Elena bernyanyi. Elena berada di atas panggung dan hanya bisa menunjukkan potensi penuhnya di sana. Pria dan wanita di lantai dansa bergoyang mengikuti lagu Elena. Elena telah memilih lagu klasik Rusia, dan iramanya sedikit lebih cepat. Banyak orang di ballroom, termasuk Feng Yu, mulai bertepuk tangan mengikuti irama. Setelah lagu berakhir, Elena membungkuk dan berjalan kembali ke Feng Yu. Penonton bersorak, dan seseorang berteriak kepada Elena untuk menyanyikan lagu lain. Tapi Elena mengabaikan mereka dan duduk di samping Feng Yu. Dia mulai mengupas anggur dan memberi makan Feng Yu. Suaramu indah. Anda pasti akan menjadi superstar Rusia berikutnya, kata Feng Yu. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Elena menjawab dengan percaya diri. Sebelum Feng Yu bisa mengatakan apapun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dua pria berjalan ke arah mereka dan menatap mereka. Apakah kamu penari balet Elena? Aku tidak tahu kau bisa menyanyi juga. Sudah lama sejak aku melihatmu menari. Naik ke atas panggung dan menari untuk kami. Juga, nyanyikan dua lagu lagi. Seorang pria muda bertopi memerintahkan dengan arogan. Ketika Elena menonjol dari grup tari baletnya, banyak orang mulai memperhatikannya. Namun saat itu, beredar rumor bahwa dia adalah milik Kirilenko. Jadi, beberapa orang mundur. Namun kemudian, mereka menyadari bahwa Kirilenko memang memiliki wanita simpanan di rombongan tersebut. Tetapi gadis itu bukanlah Elena. Beberapa orang mulai mengincar Elena lagi. Namun,
Elena dan Kirilenko dekat, dan mereka tidak bisa memaksakan diri pada Elena. Hari ini berbeda. Pria ini telah menjadi mitra bisnis Kirilenko dan merasa sejak Kirilenko menikah dan tidak tertarik dengan Elena, Kirilenko tidak akan menghentikannya untuk mendapatkan Elena. Pria ini melihat Elena di atas panggung tadi, tapi dia tidak pernah menyangka Elena akan duduk dengan orang Asia. Jadi bagaimana jika pria itu orang Asia? Rusia adalah negara terkuat di dunia. Siapa yang takut dengan pria Asia? Bahkan jika orang ini orang Cina atau Jepang, dia bukan siapa-siapa di Rusia. Aku tidak menari hari ini. Elena menolak. Aku juga sudah bernyanyi sebelumnya. Dan aku tidak ingin bernyanyi lagi. Aku ingin kamu bernyanyi. Dan kamu harus bernyanyi. Saya ingin melihat Anda menari. Anda harus menari untuk saya. Jangan mengira pria Asia ini bisa melindungimu. Ini Moskow. Pemuda bertopi itu berteriak. Feng Yu melirik pemuda ini. Dia tidak mengenal orang ini. Dan Kirilenko tidak memperkenalkannya. Ini berarti dia adalah seseorang yang tidak penting. Jika Elena ingin bernyanyi, Feng Yu akan mendukungnya. Jika dia ingin menari, Feng Yu juga akan mendukungnya. Tetapi jika dia tidak ingin melakukan apapun, tidak ada yang bisa memaksanya. Enyah, teriak Feng Yu. Feng Yu berteriak dalam bahasa Rusia, dan pihak lain bisa memahaminya. Pemuda itu sangat marah dimarahi oleh orang Asia. Kamu telah memintanya. Pria muda itu meraih kerah Feng Yu. Tiba-tiba, dua pria bergegas keluar dari belakang dan mulai memukuli pemuda itu. Bahkan pemuda lain yang bersamanya dipukuli. Feng Yu melambaikan tangannya. Usir dia. Feng Yu menoleh ke Elena dan bertanya. Di mana kita berhenti tadi? Keributan itu menarik perhatian orang lain. Dan musik berhenti. Kirilenko bergegas mendekat dengan marah. Bab 1119 dia lebih penting daripada orang lain. Pria muda bertopi itu berjuang bangkit dan berteriak ke Kirilenko. Kirilenko, beri aku pistol. Aku akan King membunuh orang Asia ini. Pria muda lainnya menambahkan. Aku bisa membunuhnya dengan tangan kosong. Kirilenko bergegas mendekat dan meninju pemuda pertama dan menendang pemuda lainnya. Apakah kalian berdua ingin mati? Kedua pemuda itu tertegun. Mereka mengira Kirilenko bergegas untuk membelanya. Tapi siapa tahu, hal pertama yang dilakukan Kirilenko adalah memukul mereka. Feng Yu melambaikan tangannya, dan kedua pengawal itu berdiri di belakangnya. Dari awal hingga akhir, pengawal Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Oh, kedua pengawal ini orang Amerika dan tidak mengerti bahasa Rusia. Bahkan jika mereka mengatakan sesuatu, tidak ada seorang pun di ballroom yang bisa memahaminya juga. Kirilenko, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda memukul kami? Orang Asia itu. Pria muda bertopi itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi Kirilenko menendang wajahnya. Diam. Kamu pikir kamu siapa yang menyuruhku? Kirilenko sangat marah. Feng Yu belum pernah melihat Broterki dengan ekspresi ini sebelumnya. Jika kakak Ki tidak ada di sisinya, dia akan khawatir. Kirilenko menoleh ke Feng Yu. Feng, bagaimana kamu ingin aku berurusan dengan keduanya? Saya berjanji akan memenuhi apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda ingin mereka menghilang selamanya. Feng Yu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tetapi kedua pemuda itu ketakutan. Kakak Kirilenko, kami minta maaf. Kami akan meminta maaf. Tapi Kirilenko bahkan tidak melihat mereka. Bagi Kirilenko, Feng Yu lebih dari semua orang di ballroom ini. Kedua generasi kedua yang tidak berguna ini berani membuat masalah dengan Feng Yu dan bahkan ingin membunuhnya. Hanya ini saja, Kirilenko akan mencoret nama mereka dari daftar mitra bisnis. Adapun bagaimana kedua pemuda ini akan ditangani, terserah Feng Yu. Kirilenko mungkin terdengar sombong, tapi dia tidak berniat membunuh mereka. Lagi pula, Kirilenko tidak pernah membuat siapapun menghilang selamanya. Kirilenko tahu Feng Yu juga tidak ingin membunuh kedua pria ini, dan itulah mengapa dia mengatakannya. Kirilenko mungkin terlihat gegabah dan impulsif, tapi dia juga sangat licik. Sudahlah, mereka telah mengganggu pestamu. Usir saja mereka sudah cukup. Ini adalah rumah Kirilenko, dan Feng Yu harus menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah. Selanjutnya, Kirilenko telah menunjukkan rasa hormat kepada Feng Yu dengan memberi pelajaran pada kedua pemuda itu. Feng Yu dan Kirilenko berteman, dan Feng Yu tidak akan meminta Kirilenko untuk membunuh teman-temannya. Kirilenko melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal berlari untuk menahan kedua pemuda itu. Jangan pernah biarkan aku melihat kalian berdua di Moskow lagi. Juga,
Bisnis mobil tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Kedua pemuda itu ingin mengatakan sesuatu tetapi dibawa pergi oleh pengawal Kirilenko. Kirilenko melihat ke arah panggung dan mengangguk. Band mulai memainkan musik lagi. Dan pesta berlanjut. Beberapa orang terus melihat ke arah Feng Yu. Mereka ingin tahu siapa pria Asia ini agar Kirilenko membelanya. Hanya saudara Ke yang mengetahui identitas Feng Yu dan merasa Kirilenko tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua pemuda itu bodoh karena tidak mengetahui siapa pria itu sebelum menjadi begitu sombong. Jika ini terjadi di Ukraina, dia akan mematahkan kaki mereka. Keluarga kedua pria itu mungkin memiliki pengaruh. Tetapi dibandingkan dengan bantuan dan keuntungan yang diberikan oleh Feng Yu, semua orang tahu harus berdiri di pihak mana. Selanjutnya, Kirilenko mengenal Feng Yu selama bertahun-tahun dan telah mengenal kedua pemuda itu untuk waktu yang singkat. Feng, apa yang terjadi? Kirilenko duduk di samping Feng Yu dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Kedua pria itu mengincar Elena. Feng Yu menjawab dengan tenang. Maaf, Feng. Saya belum memikirkan hal ini. Saya akan memperingatkan yang lain bahwa tidak ada dari mereka yang dapat menyentuh Elena. Kirilenko menjawab dengan nada meminta maaf. Kirilenko telah berjanji pada Feng Yu untuk menjaga Elena. Tapi sekarang, beberapa pria mengincarnya. Ini berarti dia tidak memenuhi janjinya. Pada saat yang sama, dia merasa telah melepaskan keduanya terlalu enteng. Jika ada pria yang berani menargetkan wanitanya, dia akan mematahkan setidaknya satu kaki mereka. Tidak apa-apa. Ada banyak orang idiot di mana-mana. Tapi saya harap ini tidak akan terjadi lagi. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Feng Yu mengangkat koktailnya untuk bersulang dengan Kirilenko. Sisanya sedang mendiskusikan Feng Yu tidak jauh. Mereka bertanya-tanya siapa pria Asia ini sehingga Kirilenko memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini Moskow. Bahkan jika Bill Gates datang ke sini, Kirilenko juga tidak akan terlalu sopan. Beberapa yang dekat dengan saudara Ke bertanya kepadanya tentang Feng Yu. Saudara Ke tersenyum dan berkata, Kirilenko punya teman baik dari China. Tidak, itu saudaranya dari China. Apakah Anda semua tahu tentang itu? Beberapa orang bingung. Dan seorang pria langsung berseru. Kakak Ke, kamu mengatakan bahwa pria Asia adalah Feng China. Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat Kirilenko begitu cemas? Bagi Kirilenko, kita semua tidak sepenting Feng. Dia bisa sampai ke tempatnya sekarang ini sebagian besar karena bantuan Feng. Haruskah kita pergi dan bersulang untuknya? Saudara Ke menggelengkan kepalanya. Tidakkah kalian semua memperhatikan bahwa Feng tidak suka minum? Wanita di sampingnya adalah milik Feng. Tidak heran Kirilenko merawatnya tetapi tidak pernah menyentuhnya. Beberapa pria di sana yang mengincar Elena berkeringat dingin. Untunglah kedua idiot itu yang mendekati Elena. Jika mereka gegabah, mereka akan dikeluarkan dari lingkaran sosial ini. Beberapa wanita yang berasal dari rombongan tari Elena sangat gembira. Mereka awalnya mainan untuk generasi kedua ini. Tapi sekarang, mereka menemukan tujuan baru. Mereka harus lebih dekat dengan Elena sekarang. Para wanita ini ingin mengenal Feng melalui Elena. Feng adalah miliarder top Asia dan telah membantu Kirilenko menjadi miliarder top Eropa Timur. Mereka tidak serakah. Hanya 1 dari 100 orang terkaya di Rusia sudah cukup. Feng Yu percaya bahwa setelah kejadian ini, tidak ada yang berani memukul Elena lagi. Karena Feng Yu mengumumkan Elena adalah wanitanya, dia tidak ingin ada pria yang dekat. Bab 1120 Ikan menelan umpan saudara Ke dan tamu lainnya pergi keesokan harinya. Kakaki dan Feng Yu duduk di sebuah paviliun di tepi danau buatan untuk memancing. Tapi keduanya payah memancing dan tidak mendapatkan ikan setelah setengah hari. Feng, ku dengar kamu ingin mengakuisisi perusahaan Advanced Micro Devices Semikonduktor AMD itu. Sudah lama. Dan kenapa kamu masih belum membelinya? Kirilenko bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, nilai perusahaan ini akan semakin turun. Dan saya akan memutuskan apakah saya akan mengakuisisi AMD atau berinvestasi di Intel. Di kehidupan Feng Yu sebelumnya, AMD pernah menjadi saingan Intel. Tapi mereka dengan cepat dikalahkan oleh Intel. Teknologi Intel lebih maju daripada AMD. Dan Feng Yu tidak yakin apakah AMD dapat menyalip Intel setelah dia mengakuisisinya. AMD mungkin menang melawan Intel jika Feng Yu menginvestasikan dana tak terbatas dalam pengembangan produk mereka. Tapi ini tidak akan menguntungkan. Karena pemegang saham AMD tidak mau menjual sahamnya, Feng Yu bisa menunggu. Dia akan mengembangkan Nvidia-nya terlebih dahulu.
dan mungkin akan lebih mudah bagi Nvidia untuk mengakuisisi AMD. Feng, saya ingat Anda menyebutkan Microsoft tidak dapat memasuki industri perangkat keras karena mereka adalah yang terkuat di industri perangkat lunak. Jika mereka memasuki industri perangkat keras, mereka akan diserang oleh semua perusahaan perangkat keras, dan Microsoft mungkin akan terseret oleh mereka. Bahkan jika Microsoft berhasil secara kebetulan, mereka akan terpaksa berpisah. Mengapa Anda terlibat dalam begitu banyak industri? Apakah Anda tidak takut diincar oleh perusahaan lain? Kirilenko bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah mengapa semua perusahaan saya dipisahkan, dan tidak di bawah satu merek. Dengan cara ini, tidak dianggap monopoli dan dipaksa untuk berpisah. Perusahaan yang saya akuisisi adalah perusahaan yang lebih lemah di industri ini, dan tidak ada yang mengira saya mencoba memonopoli pasar. Tapi di masa depan, saya ingin melawan semua perusahaan lain di industri yang sama. Kirilenko terpana oleh ambisi Feng Yu. Menghadapi semua perusahaan lain di industri yang sama sendirian. Apa itu mungkin? Feng, Microsoft, dan Intel adalah raksasa di industrinya masing-masing. Mereka bernilai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat sekarang. Meskipun Feng Yu kaya, dia tidak cukup kaya untuk melawan perusahaan ini. Total asetnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari dua perusahaan ini. 10 tahun yang lalu, Microsoft juga merupakan perusahaan kecil, dan saya tidak punya uang. Microsoft menggunakan 10 tahun untuk menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, saya menggunakan 10 tahun untuk menjadi miliarder kedua di dunia. Aset saya telah tumbuh lebih dari 10.000 kali lipat. Mengapa saya tidak dapat mencapai tujuan ini dalam 10 tahun lagi? Bahkan jika saya tidak dapat mencapainya dalam 10 tahun, saya akan menggunakan 20 atau 30 tahun. Bagaimanapun, saya masih muda, bukan? Bahkan di usia Buffett dan Soros, mereka masih bekerja keras. Saya baru berusia 20-an. Jika saya menetapkan tujuan saya untuk menjadi orang terkaya di dunia, maka saya tidak akan memiliki tujuan untuk dikejar sebelum saya berusia 30 tahun. Itu akan terlalu membosankan. Kirilenko tidak bisa berkata apa-apa dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Dia yakin bahwa Feng Yu akan menjadi orang terkaya di dunia sebelum dia berusia 30 tahun. Investasi Bill Gates terlalu fokus, dan tingkat pertumbuhan asetnya tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yu. Selain itu, kekayaan bersih Feng Yu masih meningkat sekarang. Sementara harga saham Microsoft turun. Kekayaan bersih Bill Gates turun setiap hari. Tapi tetap saja, impian Feng Yu terlalu sulit untuk berhasil. Untuk membangun perusahaan seperti itu, Feng Yu harus memiliki banyak dana dan memiliki beberapa perusahaan senilai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan mana yang bisa tumbuh ke level ini? Lenovo Group mungkin saja. Tetapi Feng Yu bukanlah keputusan akhir di sana. Grup supermarket Taihua dapat tumbuh sebesar Walmart. Tapi kepemilikan saham terbagi di antara terlalu banyak pihak, dan Feng Yu bukanlah pembuat keputusan utama. Apakah mungkin untuk perusahaan lain Feng Yu? Perusahaan internet dapat berkembang pesat, tetapi jika gelembung internet lain meledak, nilainya akan turun. Lihat saja pasar saham AS. Banyak perusahaan internet telah dihapus dari daftar, dan lebih banyak lagi yang bangkrut tahun ini. Jumlah perusahaan internet tersebut masih terus bertambah. Dari mana Feng Yu mendapatkan kepercayaan dirinya untuk mengatakan hal-hal ini? Feng Yu mendapatkan kepercayaan dirinya dari mengetahui masa depan teknologi ini. Dia tahu Amazon dan perusahaan tempat dia berinvestasi akan bernilai setidaknya beberapa miliar USD di masa depan. Feng Yu mungkin berhasil dalam apa yang orang lain tidak bisa capai. Jika dia tidak mencoba, dia akan merasa tidak nyaman. Jadi bagaimana jika dia gagal? Bahkan jika setengah dari perusahaannya bangkrut, dia masih menjadi orang terkaya di dunia. Bahkan jika Feng Yu bukan lagi orang terkaya di dunia, dia masih bisa memulai dari awal lagi. Setelah mengetahui mimpi Feng Yu, Kirilenko merasa dirinya terlalu ambisius. Dia bermimpi menjadi salah satu miliarder top dunia, dan dia telah mencapainya. Kirilenko juga ingin berada di atas Bill Gates dan yang lainnya dan menjadi miliarder teratas setelah Feng Yu. Dia masih belum mencapai tujuan ini. Tetapi Feng Yu memberitahu Kirilenko bahwa dia tidak jauh dari mencapai tujuan ini. Dia akan sampai di sana dalam 5-10 tahun. Seperti yang dikatakan Feng Yu, tanpa tujuan jangka panjang, itu akan sangat membosankan. Kirilenko mulai merenungkan apakah dia harus menetapkan tujuan jangka panjang.
Sekalipun dia tidak dapat mencapainya. Tetapi dia harus bekerja ke arah itu. Misalnya, memperoleh kilang anggur terkenal di dunia. Cate Lafite Rothschild yang paling terkenal milik keluarga kaya tertua di Eropa. Keluarga Rothschild. Kirilenko dapat mendirikan merek minuman keras dan menjadikan merek ini merek alkohol terbaik di dunia. Mungkin Kirilenko bisa bekerja sama dengan Feng untuk mewujudkan mimpinya. Untuk berada di puncak dunia. Kirilenko tenggelam dalam pikirannya. Impian Feng Yu tidak dapat dicapai sendirian. Dia membutuhkan sekelompok orang yang berpikir sama untuk bekerja dengan dia untuk mencapai mimpi ini. Misalnya, Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, Kameda Masao, dan Fu Guangzheng. Kirilenko juga seseorang yang cocok. Feng Yu tidak membujuk Kirilenko untuk membantunya. Tetap saja, dia percaya bahwa setelah mendengar tentang mimpinya, Kirilenko akan mengambil keputusan. Feng Yu berharap Kirilenko akan membantunya, karena itu akan mempermudah segalanya. Setelah lama terdiam, Kirilenko tiba-tiba menarik pancingnya dan dengan cepat menarik tali pancingnya. Hahaha, akhirnya aku dapat ikan. Mari kita makan untuk makan malam nanti. Setelah melempar ikan ke dalam ember, Kirilenko menatap Feng Yu dan bertanya. Feng, kamu memiliki mimpi yang ambisius. Bisakah Anda membawa saya bersama? Feng Yu tersenyum. Tentu saja. Kita bersaudara, kan? Ikan Feng Yu juga menelan umpannya. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.